Sempurnakan selalu
seperti-Mu Tuhan. Sempurnakan kami selalu Tuhan, karena Engkau adalah sempurna Tuhan. Biarkan kami menjadi sempurna seperti-Mu Bapa, karena tuntutan-Mu adalah sempurna Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, ini doa kami. Jangan pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Teruslah beracara pada hidup setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan ini adalah hari-hari terakhir Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, saat Engkau mendengar deru perang di mana-mana, itu adalah awal dari segala sesuatunya. Bapa, persiapkan setiap kami Tuhan, persiapkan anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami kuat menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan untuk memulai masuk di babak yang baru Tuhan, sampai Engkau sendiri menjemput kami di awan-awan Tuhan. Jangan biarkan kami kehilangan destiny kami, jangan biarkan kami mati di tengah jalan Tuhan, tetapi kami minta kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menyempurnakan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, bahkan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan pada setiap kami Tuhan. Bahkan saat kami berasa akan menyerah pun Tuhan, kami tahu Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu yang menopang setiap kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan. Walaupun jalan kami terseok-seok, walaupun kami harus merangkak, tetapi kami percaya Tuhan, saat masih ada tangan-Mu yang kuat Tuhan, yang menyempurnakan setiap kami. Kami percaya kami akan dapat menyelesaikan sampai pada panggilan kami yang akhir Tuhan. Kami dapat menyelesaikan destiny kami dengan finishing well, dengan finishing strong Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah adalah waktu-Mu Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, ini waktu-Mu, ini adalah mimbar-Mu. Aku hanyalah sebagai alat-Mu Bapa. Engkau yang beracara atas segala sesuatunya, Engkau ambil alih segala sesuatunya. Berbicaralah pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan ada hati yang tumpul, jangan biarkan ada hati yang membeku, jangan biarkan ada hati yang melenceng Tuhan, tetapi biarkan Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang termanifestasi di dalam hati setiap kami. Bapa, kami serahkan semuanya ibadah ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu, mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan, karena Engkau adalah pemilik ibadah ini Tuhan, karena Engkau adalah pemilik ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Bentar ya. Kita sama-sama belajar ya hari ini dari GPI Pusat itu minggu ketiga. Minggu ketiga tentang pujian, penyembahan, dan revival. Bentar ya. Pujian, penyembahan, dan revival. Apa sih hubungannya pujian, penyembahan, dan revival? Kita tahu gak sih sebenarnya pujian itu apa? Sebelum masuk dalam pujian dan penyembahan, sebelum masuk dalam tuntutan Tuhan di akhir zaman itu apa? Revival. Revival apa? Revival itu kebangkitan. Sebelum masuk dalam revivalnya Tuhan, Tuhan itu menghubungkan antara pujian dan penyembahan dengan revival. Kita buka ya sama-sama di 2 Tawarik 5. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Ada yang sudah ketemu? 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 sampai 15. Ya. Baca. Baca nanti silakan. Raja Abia. Bukan. 2 Tawarik 5. Tawarik 5. Ya. Ayat 13 sampai 14. Saya udah ketemu. Ya, silakan baca Pak. 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Langsung ya, ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian
oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Kita bayangin ya, betapa dahsyatnya itu pujian dan penyembahan. Aku baca lagi ya, sekali lagi. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Saat kita menyanyikan pujian dan penyembahan benar-benar dengan hati, dengan alat-alat yang Tuhan berikan kepada kita, itu tuh atmosfer tuh berubah. Sebenarnya nggak hanya di dalam ibadah saja, nggak hanya di dalam gereja saja. Saat kita di rumah pun yang tanpa alat musik, kita naikkan pujian dan penyembahan, itu atmosfer kamar kita berbeda. Ada sesuatu Tuhan memberikan, aku percaya sih, Tuhan memberikan melodi-melodi di dalam hati yang hanya Tuhan dan para malaikat itu yang tahu. Jadi saat kita benar-benar menaikkan pujian dan penyembahan, itu melodi-melodi dalam hati kita yang tidak terbaca oleh manusia, itu Tuhan mendengarkan. Bahkan Tuhan pun tahu bahasa air mata pun Tuhan tahu. Setiap tetesan butir air mata Tuhan tahu. Tuhan mengerti bahasa air mata. Satu tetes air mata itu 1000 rangkaian kata-kata di hadapan Tuhan. Itu 1000 doa kita di hadapan Tuhan. Padahal cuma satu tetesan air mata. Manusia nggak bisa mengartikan apa artinya satu tetesan air mata. Tapi Tuhan itu tahu. Terus ke ayat ke-14 ya. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Sampai kalau pujian itu benar-benar kuat, imam-imam itu nggak tahan berdiri. Banyak yang tersungkur. Aduh, aku lupa. Artinya apa ya? Artinya itu sebenarnya tuh kalau kita menyembah itu tersungkur. Tersungkur itu dalam artian tuh tiarap. Sampai ya proskuneo benar. Nah itu sampai benar-benar kita tiarap. Itu sampai kita tuh nggak berdiri tuh udah nggak tahan. Bahkan berlutut pun udah nggak tahan. Sampai benar-benar tersungkur itu. Di dalam itu ada sesuatu yang meledak banget kayak. Di dalam itu kayak mau teriak tapi dipenuhi dengan sukacita yang kita nggak bisa, yang dunia tuh nggak ada yang jual, satu pun nggak ada yang bisa beli itu, hanya Tuhan yang memberikan, dan itu pemberian itu gratis loh. Kabar baiknya pemberian itu gratis, nggak perlu dengan uang sepeser pun, asalkan kita mau kejar Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, itu kita bisa bayangin ya. Jadi ada satu saatnya tuh kalau kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, ada satu tuh yang nggak bisa. Kita tadinya nggak kenapa, tapi bisa nangis. Nangisnya bukan nangisin masalah, nangisnya bukan nangis sedih, tapi nangis sukacita. Coba di mana ada sukacita tapi menangis, hanya di dalam hadirat Tuhan. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang gak pilih kasih. Anak kecil, tua, dewasa, muda, itu bisa merasakan saat kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Kaya, miskin, orang sakit, orang sehat, semua bisa merasakan Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan itu Tuhan yang ajaib banget. Sekarang apa sih? Kita bahas ya, biarin kita lebih ngerti lebih dalam. Sebenarnya pujian penyembahan itu apa sih? Jangan cuma ngomong pujian penyembahan aja, tapi aku tuh nggak ngerti pujian penyembahan itu apa. Pujian ini biasanya berhubungan dengan ungkapan kegembiraan, sukacita, dan pengagungan terhadap Allah. Ini bisa berupa nyanyian atau doa yang mengekspresikan rasa terima kasih dan kegembiraan karena kasih dan pekerjaan Tuhan. Itu biasanya pujian. Biasanya pujian itu lagunya sukacita. Misalnya di dalam gereja, pujian sering dilakukan dengan musik yang ritmis dan tempo yang cepat, bertujuan untuk membawa jemaat dalam suasana sukacita dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi biasanya kalau awal tuh mau ibadah kan pakainya pujian, lagunya lagu pujian, lagu cepat.
membawa jemaat itu ke dalam suasana sukacita. Sekarang penyembahan. Penyembahan ini apa? Penyembahan cenderung lebih dalam dan intim, mencakup penyerahan diri. Penyembahan bukan hanya sekedar berbicara, menyanyikan lagu di mulut saja, tetapi penyembahan membawa hati, penyerahan diri, kekaguman, dan pengakuan bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa. Bentuk penghormatan yang penuh dengan pengabdian. Di sini dikatakan bentuk penghormatan. Penyembahan adalah bentuk penghormatan yang penuh dengan pengabdian. Jadi kita saat kita menyembah, itu kita mengabdi kepada Tuhan. Abdi itu apa sih? Abdi dalam keraton. Kalau di Jogja itu ada yang namanya abdi dalam keraton. Itu pembantunya para sultan-sultan. Abdi dalam itu selalu nurut apa kata sultan. Abdi dalam itu bahkan kalau udah mempersembahkan sebuah, misalkan mau ngasih sultan tuh makanan, sultannya kan agak di atas, biasanya kan naik tangga. Dia kalau mau turun tangga itu nggak boleh membelakangi sultan, dia turunnya harus mundur. Itu sebuah pengabdian, itu sebuah abdi dalam. Bahkan abdi dalam ini benar-benar trust, percaya sama sultan. Waktu itu ada yang diwawancarain, ditanyain, abdi dalam itu ditanyain sama reporter, ditanyain, Pak, gaji di sini berapa? Oh, kalau gaji di sini mas sebenarnya kecil, tapi aku percaya keluargaku semuanya tuh ditanggung, dicukupkan oleh sultan. Nah, di sini juga berat. Di sini abdi dalam ini benar-benar menaruh trust, menaruh kepercayaannya ke sultan, menaruh pengharapannya ke sultan. Kalau manusia aja bisa memberikan seperti itu, apalagi Tuhan. Kalau kita benar-benar menyerahkan harapan kita ke Tuhan, kita benar-benar percaya. Penyembahan itu bukan hanya sekedar kita nyanyi lagu-lagu penyembahan, enggak, bukan sedangkal itu. Ini penyembahan yang lebih dalam, penyembahan yang benar-benar aku trust, bukan hanya believe. Trust dan believe sama-sama artinya percaya dalam bahasa Inggris. Tapi believe itu hanya percaya depannya aja. Kalau trust itu ada sesuatu yang dari dalam aku benar-benar percaya banget. Nah, ini kalau kita menyembah itu benar-benar harus percaya banget. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita menyembah, hati kita tuh ada sesuatu yang terhubung dengan Tuhan. Ada suatu kepercayaan yang Tuhan bangun, yang kita bangun kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun mungkin masalah kita masih tetap ada, nggak ada. Maksudnya yang punya utang setelah nyembah tiba-tiba utangnya semua lunas, nggak begitu juga. Mungkin ada juga setelah itu ada yang ngirim berkat atau apa, itu ada juga. Tapi tetap aja walaupun dalam istilahnya tuh masalah kita tetap ada, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Saat kita trust dengan Tuhan memberikan kekuatan di dalam hati kita. Saat kita trust kepada Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan memberikan jalan-jalan keluar. Tuhan memberikan sesuatu ini loh, ide-ide yang baru yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saat kita menyembah, saat kita masuk di dalam, kita kalau menyembah itu namanya apa sih? Kita berhubungan intim dengan Tuhan. Yang namanya berhubungan intim, kemarin 17 tahun ke atas ya. Apa sih? Yang namanya berhubungan intim itu suami istri itu benar-benar kalau berhubungan intim kita membangun sebuah kepercayaan, kita membangun sebuah arti Jadi aku susah jelasinnya ya. Ya soalnya kalau kita benar-benar membangun hubungan intim, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita membangun sebuah suatu ada suatu di hati itu ada suatu klik gitu loh. Itu benar-benar ada seperti orang yang tadinya lepas pengharapan, Tuhan memberikan harapan yang baru. Orang yang tadinya udah mau putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan itu memberikan sukacita
sukacita yang baru. Setelah kita menyembah, sama aja kayak tadi abdi dalam tadi, itu penuh dengan pengabdian kepada sultan. Dia benar-benar percaya sama sultannya. Aku akan menyerahkan hidupku. Istilah kasarnya, hidup matiku berada di tangan dia. Begitu juga kita, saat kita benar-benar trust dengan Tuhan, hidup mati kita seharusnya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita lagi. Kayak abdi dalam tadi, bukan di tangan abdi dalamnya sendiri, tetapi udah menyerahkan ke sultan itu. Jadi aku mengabdi sampai aku mati, sampai aku gak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah begitu juga kita, saat kita benar-benar udah trust sama Tuhan, kita menyerahkan seluruhnya ke Tuhan. Tuh. Penyembahan lebih mengarah pada pengakuan atas kebesaran Tuhan, pengakuan akan ketidakberdayaan manusia tanpa Tuhan, dan penyerahan hati sepenuhnya kepada kehendaknya. Nah, itu penyembahan lebih dalam lagi. Penyembahan aku ini gak bisa apa-apa loh Tuhan. Pengakuan atas ketidakberdayaanku. Aku ini gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Kemarin aku sempat ngomong sama seseorang. Aku bilang, kamu jalan-jalan tiap hari rutin saat teduh enggak? Nggak tahu tiba-tiba terlintas pertanyaan seperti itu untuk orang itu saat aku lagi doa pagi. Terus dia jawabnya agak siang. Dia jawab, doa adalah makanan wajib, dia bilang gitu. Ya, terus aku jawab lagi, ya betul, doa adalah makanan wajib. Siapa kita kalau tanpa Tuhan? Kita nggak akan pernah bisa berjalan tanpa Tuhan. Doa adalah sebenarnya kalau buat aku, doa adalah nafas hidupku. Kalau aku nggak berdoa, berarti aku mati. Begitu juga kalau aku nggak berdoa, kayak aku ada sesuatu yang salah. Aduh, aku nggak bisa nih. Kalau aku kesiangan aja, aduh Tuhan, aku sepanjang hari itu minta ampun. Tuhan, aku belum doa loh Tuhan aku belum doa loh. Walaupun seperti itu pun, aku tetap terhubung gitu, tetap ngobrol sama Tuhan. Ada saatnya aku bangun jam 4:30. Tuhan ya ampun, aku bangun jam 4:30, siang banget, aduh. Nah itu kayak ada sesuatu merasa bersalah, ada sesuatu yang merasa kurang. Karena doa itu sebenarnya nafas hidup orang Kristen. Kalau kita nggak berdoa ya sebenarnya kita mati dalam hal apa? Pertama dalam hal rohaninya pasti mati. Kalau kita membiarkan itu terus berlanjut, lama-kelamaan kita akan merasa nyaman. Aku nggak doa sehari, nggak doa 2 hari nggak apa-apa. Nah lama-lama itu nanti akan berlanjut. Kalau kita masih punya Roh Kudus, Roh Kudus itu masih aktif, masih ada yang mengingatkan atau teman yang mengingatkan, kita bersyukur. Karena memang kalau lihat kondisi dunia sekarang ini benar-benar dalam tanda kutip sudah mau masuk perang dunia 3. Kita benar-benar harus siap. Kita harus siap memaksakan diri kita untuk masuk dalam standar rapture. Dan standarnya Tuhan itu bukan standar yang ecek-ecek. Di firman udah dikatakan lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum. Kita bayangin lubang jarum sebesar apa, untanya sebesar apa. Lubang jarumnya kecil banget, untanya sebesar apa. Itu pun Tuhan bilang lebih gampang dibandingin kita masuk dalam kerajaan surga. Kita benar-benar seperti lagu tadi, minta disempurnakan sama Tuhan. Kita manusia yang sama sekali jauh dari sempurna. Bahkan hamba Tuhan manapun itu tetap manusia, jauh dari sempurna. Yang sempurna itu Tuhan. Kita minta langsung ke Tuhan. Jangan pernah minta ke hamba Tuhan. Aku bilang jangan pernah minta ke hamba Tuhan. Aku sendiri di sini khotbah. Setelah itu marah-marah kan nggak tahu. Orang-orang yang tahu aku cuma khotbah. Khotbahnya bagus ini tuh segala macam. Jangan pernah percaya sama hamba Tuhan. Percaya sama Tuhan dan percaya sama firman-Nya. Itu yang harus kita lakukan. Hamba Tuhan juga manusia. Penyembahan dapat dilakukan dengan sikap hati yang rendah hati, doa yang dalam, atau bahkan kesunyian dan keheningan tanpa harus disertai musik. Ini yang tadi aku bilang. Kalau kita di rumah mungkin jarang pakai musik ya. Ya kita nyembah sendiri, kita nyanyi sendiri sampai telinga kita dengar suara kita. Nyanyi sendiri, nanti lama-lama
selawat, lama-lama kita nangis, kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan sukacita setelah itu. Terus sekarang kita belajar lagi ya, lebih dalam. Gimana sih penyembahan yang benar di hadapan Allah? Yang pertama, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman Tuhan sendiri. Jadi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya itu adalah firman Tuhan. Jadi yang Tuhan tuntut di sini bukan hanya menyembah saja, tapi perilaku kita melakukan perintah Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Bukan kita cuma nyanyi saja, tapi perilakunya, misalkan ada firman berkata jangan mencuri, kita tetap terus mencuri, jatuh bangun di dalam mencuri, sama aja itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin orang itu benar menyembah, tapi penyembahanmu berkenan enggak di hadapan Tuhan. Sedangkan yang kita cari segala sesuatu itu yang menuju pada perkenanan Tuhan. Karena segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan itu adalah sia-sia. Percuma kita melakukannya kalau Tuhan enggak berkenan. Mau buat apa? Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Tuhan itu, dan terlebih lagi Tuhan itu melihat hati. Tuhan nggak melihat yang orang-orang lihat. Tuhan nggak melihat apa yang aku omongin, enggak. Tuhan lihat hatiku. Tuhan lihat hatiku. Bahkan saat aku menegur orang pun Tuhan melihat hatiku loh. Kamu tuh menegur karena benar-benar kamu mengasihi dia, atau karena kamu iri hati sama dia. Itu pun Tuhan melihat hati. Segala sesuatu tuh Tuhan lihatnya di dalam. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh berarti penyembahan yang lahir dari hati, bukan sekedar rutinitas atau formalitas. Kenapa kalau rutinitas dan formalitas Tuhan juga tidak berkenan? Karena kalau rutinitas lama-kelamaan nggak ada rasa. Sama seperti robot. Kenapa Tuhan nggak berkenan dengan penyembahan robot? Itu di AI sekarang bagus-bagus tuh. Apakah Tuhan berkenan? Tuhan lebih berkenan dengan manusia yang mungkin suaranya jelek, yang nggak ngerti nada, yang nadanya melenceng, yang suaranya fals. Tuhan lebih berkenan itu daripada robot yang nyembah. Bahkan robot itu bagus-bagus banget, tapi Tuhan nggak berkenan. Terus dalam kebenaran, sesuai dengan firman Allah, bukan menurut keinginan manusia sendiri, bukan menurut pembenaran kita sendiri. Kita benar-benar harus minta hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Artinya penyembahan sejati melibatkan hubungan pribadi dengan Allah dan hidup yang selaras dengan firman-Nya. Hidup selaras dengan firman-Nya harus dilakukan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 3.000 janji Allah, dan ada juga perintah-perintah Allah. Itu harus dilakukan. Kita lebih mementingkan mana nih? Kita mau mengklaim dulu janji Tuhan atau melakukan perintah Tuhan dulu? Ya, yang harus kita lakukan adalah perintah Tuhan dulu. Sama seperti orang bayar asuransi. Orang bayar asuransi nih tiap bulan. Secara langsung kalau dia kenapa, klaimnya masih dibayar enggak? Dibayar, karena kita menyelesaikan kewajiban kita dulu. Kita nggak perlu klaim janji Tuhan. Kalau kita udah melakukan perintah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Janjinya iya dan amin. Saat kita melakukan kewajiban kita apa? Menjadi pelaku firman. Saat kita menjadi pelaku firman, janjinya pasti mengikuti. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita saat kita benar-benar menjadi pelaku firman. Kalau ada yang menyakiti, ampuni, doakan. Doakannya jangan doakan yang doakan buat mati. Doakannya yang baik-baik. Berkati dia Tuhan, ampuni dia, berkati dia Tuhan. Ya gitu. Kita belajar saat kita melepaskan pengampunan, itu sebenarnya kita sedang mengobati diri kita sendiri loh. Kalau kita udah melepaskan pengampunan, kita mengobati hati kita sendiri. Karena apa? Ada sesuatu yang lepas dari hati kita. Pernah
dulu pernah. Dulu aku bukan benci, aku kepahitan sama orang itu berlarut-larut. Aku nggak bisa mengampuni. Itu lama kelamaan itu benar-benar menjadi sakit fisik loh. Dadaku sering sakit. Dadaku kalau malam tuh sering sakit. Tuhan, ini aku kenapa? Ini aku kenapa loh Tuhan? Aku mau mati nih. Aku kayak jantung nih aku. Nah, terus ada saatnya tuh lepaskan pengampunan. Aku berusaha untuk bergumul dengan aku melepaskan pengampunan. Pertama gampang enggak? Susahnya minta ampun. Langkah pertama untuk mengampuni gimana? Doa, bawa nama orang itu ke Tuhan. Tuhan, aku mengampuni si A, Tuhan, sakit enggak? Sakit di dalam hati waktu ngomong kayak gitu, sakit di dalam hati karena memang benar-benar kita tersakiti, hati kita tergores. Tapi ya paksain aja, Tuhan aku mengampuni si A, walaupun sambil nangis, tetap aja perkatakan, Tuhan aku mengampuni si A, Tuhan. Udah, pertama cuma bisa itu ya sudah. Terus berikutnya, kalau udah dengan kata-kata itu ada sesuatu yang lega, berikutnya Tuhan aku mengampuni si A dan aku memberkati si A. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati kesehatannya, bla 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 itu. Sampai apa? Sampai kita ketemu orang itu kita nggak merasakan apa-apa. Yang ada adalah kasih. Nah itu benar-benar berarti kita sudah mengampuni. Itu. Kadang kalau misalkan ego kita terlalu besar untuk mengampuni. Tapi kadang aku cuma berpikir seperti ini, Tuhan yang aku cari di dunia ini tuh apa sih? Aku hanya mencari keselamatan kekal. Dan kalau aku nggak bisa mengampuni, kita semua tahulah akan dibawa kemana. Kalau kita nggak bisa mengampuni, hanya karena kita nggak bisa mengampuni, mungkin pelayanan kita sudah hebat, mungkin Tuhan pakai kita dengan kesembuhan, kelepasan, segala macam pelayanan kita udah hebat. Tapi kalau satu nggak bisa mengampuni, tetap aja Tuhan bawa kemana? Ke neraka. Tetap banyak kesaksian. Apa hanya karena hal sekecil itu kita mau istilahnya mati konyol, masuk neraka loh. Itu loh. Kita padahal kalau mengampuni orang itu kita mengasihi bukan kita mengasihi orang itu, kita mengasihi diri kita sendiri. Terus yang kedua, penyembahan yang benar di hadapan Allah dilakukan dengan hati yang rendah dan tulus. Rendah hati dan tulus. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini ada di Mazmur, Daud yang bilang. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Tuhan itu merindukan jiwa yang hancur saat kita menyembah. Hati yang hancur. Hati yang hancur Tuhan berkenan. Saat kita hancur hati, kita menghadap Tuhan, sembah Tuhan, dekatkan diri kita ke Tuhan. Karena kenapa Tuhan minta saat hati kita hancur, Tuhan minta mendekatkan diri ke Tuhan. Karena hanya ada dua pilihan. Kita mendekatkan diri ke Tuhan atau kita mendekatkan diri ke yang lain. Saat hati hancur penuh dengan luka. Sesuatu yang hancur itu pecah. Pecah itu pasti penuh dengan luka. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi kalau kita mendekatkan diri pada yang lain, kita tanda tanya. Kita dapatnya apa? Malah dibawa buat permainan iblis. Nah, itu. Hati-hati. Allah tidak berkenan kepada kesombongan atau kemunafikan. Penyembahan sejati lahir dari hati yang bertobat dan bergantung pada Tuhan. Jadi hidup kita itu jangan munafik. Di mimbar berkata A, di belakang sehari-hari berkata B. Itu munafik, Tuhan gak berkenan. Khususnya untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, hiduplah apa adanya. Jadi kita gak merasa tertuduh. Kita berjalan kemanapun kita gak merasa tertuduh. Kita menyampaikan firman seperti ini, tapi orang tahu, loh kamu aja hidupnya seperti itu. Karena seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan yang sudah naik mimbar, yang
yang sudah di atas mimbar ini, itu tuh jadi sorotan banyak orang. Hidup kita itu diperhatikan sama banyak orang. Nah, terus yang ketiga, penyembahan yang benar di hadapan Allah disertai ketaatan, bukan hanya ibadah. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan apa? Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan, ini ada di Samuel. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Penyembahan bukan hanya saat di gereja, tetapi tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang tadi aku bilang, jangan munafik hidupnya. Kalau kamu katanya nyembah, lawatannya dahsyat, tapi hidupnya sehari-hari itu jadi batu sandungan. Percuma, kamu gak jadi berkat, kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Itu Tuhan juga perhitungkan loh. Kalau kamu hidupmu jadi batu sandungan untuk orang lain, segala sesuatu tuh ada timbangannya di hadapan Tuhan. Kamu jadi berkatnya berapa kali, kamu jadi batu sandungannya berapa kali. Saat kita pulang nanti kita dihakimi seperti itu. Dan Tuhan itu hakim yang adil. Hidup yang taat lebih berkenan daripada ibadah yang indah namun tanpa ketaatan. Jadi jangan terpesona dengan di gereja yang penuh keindahan tapi hidupnya gak taat. Percuma. Hidup yang sehari-hari yang taat itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi pelaku firman dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja saja. Dimanapun kita ditempatkan, kita tanggung jawabnya sama Tuhan. Bukan tanggung jawab untuk pelayan-pelayan, bukan tanggung jawab pada jemaat, bukan. Kita tanggung jawabnya sama Tuhan. Bahkan di balik kamar pun yang gak tersembunyi pun, kalau kita ngomongin orang, itu tanggung jawabnya sama Tuhan. Terus yang keempat, penyembahan yang benar di hadapan Allah itu menyerahkan seluruh hidup kepada Allah. Kita buka ya, satu ayat di Roma 12 ayat 1. Di Roma 12. Ya. Roma 12 Roma 12 ayat 1. ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Allah itu roh, benar nggak? Allah itu roh. Tapi kenapa di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu? Kenapa nggak ditulis persembahkanlah rohmu? Padahal Allah itu roh loh. Karena Tuhan mau tubuh, jiwa, dan roh itu sama. Jadi kita semua yang kita dapat, firman itu masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam roh. Apa yang dilakukan oleh tubuh itu sama. Jadi bukan hanya untuk makanan roh, tapi dari roh itu dikasih makan, implikasinya ke perbuatan nyata. Itu ibadahmu yang sejati. Tuhan gak bilang saat hanya di dalam roh saja, saat kita mendapat penglihatan saja, itu persembahanmu yang sejati. Tuhan gak bilang seperti itu. Yang Tuhan mau, perbuatanmu sehari-hari itu apa? Karena Tuhan itu apa ya? Tuhan itu pemilik segala karunia. Jadi dia nggak tergiur, dia nggak dalam tanda kutip, dia nggak amazing dengan semua karunia kita, enggak. Yang bikin Tuhan amazing ke kita itu ya perbuatan kita seturut dengan firman Allah. Itulah persembahan yang sejati. Persembahan yang sejati loh. Tuhan bilangnya nggak tanggung-tanggung loh, bukan persembahan yang baik saja, tapi dia bilangnya persembahan yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Jadi semua yang kita lakukan itu benar-benar mencerminkan Tuhan yang di dalam kita. Kalau kita bilang di dalammu ada siapa? Ada Tuhan. Tapi perbuatanmu seperti itu, malu-maluin Tuhan gak sih? Orang juga menilai seperti itu.
perbuatanmu masih marah-marah, masih main kasar segala macam, malu-maluin Tuhan yang kamu aku ada di dalam kamu, malu-maluin gak sih? Nah, penyembahan sejati adalah gaya hidup, bukan lagu. Penyembahan sejati adalah gaya hidup, bukan hanya sekedar lagu saat kita nyanyi lagu penyembahan, bukan. Itu bukan penyembahan. Penyembahan yang sejati adalah gaya hidup kita sehari-hari. Cara kita hidup, bekerja, berkata, dan mengasihi orang lain adalah bagian dari penyembahan. Cara kita mengasihi itu adalah bagian dari penyembahan kita. Terus yang kelima, berpusat pada Allah bukan pada manusia. Penyembahan yang benar di hadapan Allah. Yang kelima, berpusat kepada Allah bukan pada manusia. Kita buka ya di Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Gak ada manusia yang memperoleh kemuliaan. Sama sajanya nanti seperti Lucifer yang mau menyaingi Tuhan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu segala sesuatu yang kita lakukan jangan sampai buat Tuhan malu. Kasihanlah Tuhan lah. Bayanginlah kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua kalau anaknya berbuat salah, berbuat sebuah hal-hal yang kurang baik, kita sebagai orang tua aja malu seperti apa. Tuhan yang udah menebus kita dengan darahnya, masa ya tega sih kita mau buat malu Tuhan? Kasihanlah. Tujuan penyembahan adalah memuliakan Allah, bukan mencari pujian, emosi, atau pengalaman pribadi semata. Tujuan penyembahan itu untuk memuliakan Allah. Itulah kenapa penyembahan itu adalah gaya hidup. Karena saat kita berada dimanapun, saat kita kerja, saat kita berada di pelayanan, saat kita berada di keluarga, tindakan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi orang itu walaupun kita nggak menginjil, tapi dari perilaku kita, dari perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Karena ada Tuhan di dalam kita. Tapi kalau perbuatan kita tidak baik, nama Tuhan yang dipermalukan. Itulah kenapa kita dituntut, orang-orang Kristen itu dituntut untuk menjadi sempurna, untuk tidak mempermalukan nama Tuhan, untuk kita benar-benar satu rumah sama Tuhan, memerintah di dalam kekekalan. Nah, itu kan tujuan akhir kita tuh itu. Sekarang revival. Kenapa pujian penyembahan itu berkaitan erat dengan revival? Revival itu apa sih? Pekerjaan Allah yang membangkitkan kembali kehidupan rohani umatnya yang telah menjadi dingin, suam-suam, atau jauh dari Tuhan. Jadi sesuatu yang udah dingin, suam-suam, udah mau mati segar, hidup tak mau. Nah itu harus dibangkitkan. Namanya revival. Nah, itu membangkitkan sesuatu yang udah suam-suam. Revival bukan sekedar acara, tetapi gerakan rohani yang diprakarsai oleh Roh Kudus, menghasilkan pertobatan dan pembaharuan iman dan perubahan hidup. Kalau revival nggak membawa perubahan hidup, bukan revival. Belum sampai pada goalnya. Goalnya itu perubahan hidup. Yang tadinya malas ke gereja, jadi sering datang ke gereja. Yang tadinya malas saat teduh, harus jadi rajin saat teduh, bangun hubungan sama Tuhan. Nah, itu goalnya untuk membawa perubahan hidup. Di Mazmur 85 ayat 7. Tidakkah engkau akan menghidupkan kami kembali, supaya anakmu bersukacita karena engkau. Segala sesuatu yang sudah suam-suam itu dihidupkan kembali, itu namanya revival. Hati yang sudah mulai tawar, hati yang sudah mulai
udahlah terserahlah Tuhan, terserah. Nah itu kita bangkitkan kembali, bakar kembali dengan api Roh Kudus. Itu revival. Bagaimana pujian dan penyembahan dapat menjadi bagian penting dari revival? Pujian dalam kebersamaan. Saat kita memuji dalam kebersamaan, pujian dinaikkan oleh para penyanyi, peniup nafiri, dan seluruh umat secara bersama-sama. Revival selalu hadir ketika gereja bersatu dalam penyembahan. Saat ada kesatuan, ada keunitian, itu ada yang namanya revival. Bagaimana keunitian bisa terjadi? Adanya kerendahan hati dari orang-orangnya, baru bisa terjadi keunitian. Kalau masih ada yang sombong, nggak bisa namanya unity. Fokusnya hanya satu, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika gereja bersatu meninggikan Tuhan, ego dan agenda pribadi dilebur. Ego kita ini disingkirkan saat kita benar-benar bersatu untuk Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana pujian dan penyembahan dapat menjadi bagian penting dalam revival. Hadirat Allah disingkapkan. Ketika pujian dinaikkan, rumah Tuhan penuh oleh awan kemuliaan. Adanya manifestasi hadirat Allah. Bahkan waktu di rumah pun itu bisa menghamiri seluruh rumah. Gimana caranya? Kemarin aku mau ini. Ada firman berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kemarin itu apa ya? Ini aku kesaksian ya. Aku barusan paham. Maksudnya barusan paham. Ada ayat itu udah sering dengar. Dan itu aku percaya karena apa? Karena saat aku berdoa, saat orang yang bertobat itu kan pasti berdoa, bawa keluarganya, bawa nama-nama keluarganya itu. Tapi kemarin aku mengalami dengan nyata. Saat satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saat yang namanya orang hidup, ada yang namanya up and down, itu pasti. Tapi kalau saat ada yang bertobat, ada yang jadi tiang doa, itu yang selalu jadi tiang doa ini biasanya lebih kuat dibandingin yang lain. Kayak kemarin, aku mau ngajakin ibadah kan, ngajakin Dedi ibadah. Ayo, hari ini ibadah, besok juga datang lagi ibadah. Jadi ibadah 2 kali. Terus dia dengan alasan, aduh aku kurang enak badan. Dia bilang gitu. Terus ya udah kalau gitu aku mau berangkat sendiri, aku bilang gitu kan. Terus setelah pulang aku lihat nggak kenapa-kenapa, cuma karena males. Tapi akhirnya berangkat kan. Aku bilang gimana nggak enak badan, aku mau berangkat sendiri, aku bilang gitu. Terus akhirnya ikut. Nah akhirnya ikut kan, itu udah ke bawah. Terus yang hari besoknya aku ledekin lagi, karena hari besoknya ibadah di tempat lain yang jauh. Gimana, kurang enak badan lagi? Aku bilang gitu. Terus enggak. Akhirnya dia mau, walaupun itu jauh, pulangnya juga malam. Besoknya lagi datang lagi juga ke sini kan, ibadah lagi terus. Nah di situ tuh aku di sini Tuhan tuh bukakan. Ini loh yang namanya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kalau aku nggak punya sesuatu keinginan yang kuat, yang benar-benar untuk bisa menopang, menarik, pasti aku akan ke bawah dengan dia. Karena pada dasarnya daging manusia itu lemah. Aku lebih enak di rumah juga, lebih enak nonton TV, selonjor, ya daripada jauh-jauh. Maksudnya datang ibadah capek-capek, pulangnya malam, besok tetap harus bangun pagi lagi, besok kerja seharian lagi. Secara daging aku seperti itu. Maksudnya secara daging aku lebih enak di rumah. Tapi itulah kenapa Tuhan tetap pegang janjinya, dan Tuhan tetap pegang firman-Nya. Kalau satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Itu pasti. Dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin kok. Nggak ada satupun yang nggak digenapi, pasti semua digenapi. Nah itu. Terus yang ketiga, pelayanan dipersembahkan. Saat ada pujian penyembahan, pelayanan dipersembahkan. Artinya apa sih? Para imam tidak tahan berdiri untuk melayani karena hadirat Allah begitu kuat.
Revival membuat pelayanan manusia tunduk pada otoritas ilahi. Jadi udah bukan gak ada kedagingannya. Sampai para imam aja udah gak kuat, dia sampai tiarap. Sampai nyembahnya itu sampai tiarap. Fokus pelayanan bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi respon penyembahan yang nyata. Ketika hadirat Tuhan memenuhi umatnya, pelayanan menjadi sukacita bukan beban. Jadi pujian penyembahan penting dalam revival karena menghadirkan hadirat Allah, membawa pertobatan dan kerendahan hati, membuka ruang bagi Roh Kudus bekerja, mempersatukan umat, dan menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Ini tujuannya revival itu menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Perubahan hidup yang nyata ya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam omongan saja. Jangan percaya sama omongan. Jangan percaya sama aku juga. Kalau misalkan jangan percaya sama omonganku. Lihat perbuatanku. Lihat perbuatanku benar. Jangan percaya aku di sini ngomong pasti yang baik-baik lah. Nggak mungkin aku ngomong yang nggak baik, nanti aku dimarahin kan. Lihat perbuatanku itu baru bisa dipercaya. Kalau omongan tuh omong kosong, benar. Bahkan mungkin doa pun bisa omong kosong kok. Doa itu bisa dirangkai dengan indah. Yang dilihat itu perbuatannya sehari-hari. Jangan mau ditipu sama pelayan-pelayan mimbar. Jangan mau ditipu. Lihat perbuatannya. Pelayan-pelayan yang mimbar itu maaf kata banyak menipu. Aku nih berdiri di sini nih ngomong itu yang tahu dia. Kalau aku masih marah ya aku masih marah. Tapi mungkin ada sebuah perubahan. Ya enggak. Yang dulu kalau marahnya tuh gimana sekarang marahnya sehari saat itu harus selesai, yaitu saat itu harus selesai. Kalau dulu itu sampai dendam, sekarang ya udah aku udah melepaskan gitu. Itu perubahan itu membutuhkan proses, dan puji Tuhannya Tuhan kita itu Tuhan yang mencintai proses. Tuhan gak hanya yang melihat hasilnya saja, tetapi Tuhan itu Tuhan yang mencintai proses. Tuhan itu sayang loh, sayang banget sama kita loh. Bener. Tuhan gak ada di dalam pikiran Tuhan untuk membawa kita, untuk membiarkan kita jatuh ke dalam iblis, ke dalam neraka. Gak ada. Tuhan itu mau kita untuk satu dengan Dia, untuk memerintah di dalam Dia, untuk berada di taman Firdausnya. Tuhan udah mempersiapkan taman Firdaus yang begitu indah. Masa sih kita mau lepaskan begitu aja? Kalau dipikir ya, tugas kita tuh, umur kita itu di bumi itu paling berapa sih? Kalau Alkitab berkata cuma 70-80, kontraknya tuh cuma segitu rata-rata. Kita harus berjuang 70-80 tahun aja untuk kita memperoleh keselamatan kekal. Kalau kita nggak berjuang di 70-80 tahun ini, yang kekekalan yang selama-lamanya itu nggak tahu. Iris daging, rendahkan hati, minta kekuatan sama Tuhan. Kekuatannya dalam apa? Penyembahan. Bangun hubungan terus sama Tuhan. Kejar Tuhan, kejar Tuhan. Jangan pernah berhenti nggak kejar Tuhan. Dalam setiap langkah ya. Tuhan itu baik banget. Benar. Tuhan itu baik banget. Bahkan aku pun merasakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Itu pun aku merasakan. Sampai kadang sampai aku tuh amazing banget, maksudnya Tuhan kau tuh baik banget ya. Aku tuh gak layak loh Tuhan. Kau tuh ya ampun Tuhan. Dan kebajikan dan kemurahan itu mengikuti aku. Benar. Kebajikan dan kemurahan saat aku benar-benar menjadi pelaku firman. Saat Tuhan, aku setiap hari kalau doa tuh apa? Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Jangan biarkan aku menghakimi orang lain, selidiki hatiku. Kalau aku ngomongin sama orang lain, tolong ingetin aku Tuhan. Aku ini benar-benar mengingetin dia tuh karena aku mencintai dia. Karena aku mengasihi dia biar dia gak salah. Biar dia gak masuk dalam jebakan iblis. Selidiki aku Tuhan. Aku tuh kalau doa, ampuni aku. Pertama ya pasti aku minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Kok orang ini begini ya Tuhan. Kalau ada saatnya Tuhan bilang, ya kamu ngomongin. Karena memang saat kita tahu seseorang
bekerja, itu kita juga salah di hadapan Tuhan. Kita membiarkan mereka tuh masuk dalam antrian menuju neraka. Itu juga kita salah. Tapi tegurlah dengan kasih. Itu, tapi ya memang maksudnya setelah benar-benar kalau Tuhan berkenan dengan jalan-jalan kita, musuh kita pun didamaikan. Musuh kita pun didamaikan. Itu tandanya Tuhan berkenan dengan jalan kita, musuh kita didamaikan. Karena yang mau Tuhan kalau boleh memilih, aku gak usah ngomongin Tuhan, aku gak usah ngomongin dia, EGP lah, masa bodoh lah. Tapi ya gak bisa, aku harus ngomongin ya ngomongin. Tapi ya itu tuh, kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan yang mau, musuh kita pun didamaikan. Kebajikan dan kemurahan mengikuti. Aku kesaksian sedikit ya. Ini bukan Banyak juga. aku ceritanya kan tadinya kan aku ada ini toko kosmetik, kan aku toko kosmetik, suamiku kan bengkel. Tadinya kan toko masing-masing sendiri-sendiri. Dari akhir tahun, dari pertengahan tahun lalu, aku merasa ya, nanti dijadiin satu aja, toko sama bengkel jadi satu aja. Itu udah ada di dalam pikiranku, kayak ada yang ngomong gitu, jadiin satu aja. Oh iya Tuhan, tahun depan mungkin ya. Nggak lama mamiku bilang, kan aku dipanggilnya Meme kan, nanti kamu bantuin mami aja ya. Mami tuh udah tua lah, mami tuh udah cukup umur, udah capek. Nanti kamu bantuin mami aja, terus kosmetiknya dipindahin ke sana juga nggak apa-apa. Mamiku bilang gitu. Terus aku bilang iya nih, tapi nanti kami masih belum kan. Iya nanti aja nggak apa-apa, santai-santai aja. Terus itu satu peneguhan kok tiba-tiba mami ngomong seperti itu. Terus yang kedua dulu, ini kalau ngomong dulu itu aku kalau di kosmetik itu kan ada SPG dari produk-produk kan. Dulu itu nyampe 10 orang, sekarang cuma tinggal 1. Terus aku bilang pas itu juga, yalah jadiin satu aja ya Tuhan. Jadi aku tuh bisa kemana-mana. Maksudnya kalau misalkan aku pergi, kan aku harus panggil orang untuk jagain salah satu kan, kalau tokonya 2. Nah itu 2. Terus yang ketiga, akhirnya aku ini kan eksekusi semua dipindahin. Akhirnya barusan hari apa ya kok pindah, hari Rabu ya, hari Rabu barusan pindah semua. Jadi yang di bengkel itu mau dikontrakin kan, jadi toko separuh kosmetik, separuh sama bengkel. Itu pindah hari Rabu. Hari Kamis masih beres-beres. Hari Jumat selama berbulan-bulan ini kan memang benar-benar, maksudnya orang dagang tuh lagi turun, banyaknya turun. Selama berbulan-bulan hari Jumat, dari pagi pertama buka sampai tutup gak berhenti orang beli loh. Aku sampai, Tuhan kok luar biasa ya Tuhan. Di situ dalam hatiku nangis. Tuhan kalau memang Engkau yang beracara, nggak ada yang inilah, maksudnya nggak ada yang halangan pun Tuhan singkirkan. Kalau Tuhan yang mau, nah di situ terus Tuhan, Engkau tuh benar-benar ya Tuhan, maksudnya Engkau pembelaku. Terus barusan tadi itu kontrakan barusan mau dipasang, ditulisin kontrakan itu hari Jumat, ditempel. Tadi ada yang telepon nanyain untuk mau kontrak. Aku bilang, tapi mungkin harganya masih nego kan. Aku bilang, Tuhan, semua berjalan atas kehendak-Mu Tuhan. Aku cuma mau mengikuti. Kemana Kau mau menggiring aku tuh kemana? Aku cuma ngikuti. Aku udah enggak kasarannya kalau dibilang. Aku pernah bilang sama orang tuh bilang gini, kalau dibilangnya aku ini udah kayak bola aja. Aku ini udah kayak bola, kan mau ditendang kemana sama Tuhan, ya udah maksudnya nurut, mau kemana pun ya udahlah Tuhan, nurut, asalkan engkau yang menjadi pemainnya. Oke. Walaupun itu mungkin
ya, nggak enak di aku. Tapi kalau memang benar-benar itu Engkau yang mau Tuhan, oke lah. Kayak aku mau ibadah, aku harus kejar sesuatu. Kayak saat teduh, aku harus bangun pagi-pagi karena jam 4:30 itu udah waktunya. Kalau udah jam 4:30 udah gak, itu bagi aku udah kesiangan banget. Udah nggak bisa doa kalau udah jam 4:30. Harus jam 3 harus bangun karena aku tugas kan. Walaupun bukan aku yang tugas, tapi aku tetap monitor, tetap aku lihatin, tetap aku telepon kalau ada yang belum ini. Nah itu di situ Tuhan itu melihat kesetiaan kita. Sekecil apapun yang manusia nggak lihat, Tuhan itu lihat yang di belakang itu. Tuhan melihat tuh apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan. Segala sesuatunya tuh Tuhan perhitungkan. Tuhan itu baik banget, benar Tuhan itu baik banget. Bahkan untuk apapun ya udahlah Tuhan terserah. Tuhan untuk apa terserah. Apa ya? Jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekalipun menjauh dari Tuhan. Kalau kita udah berasa aku udah mau jauh nih dari Tuhan, kejar lagi, kejar Tuhan lagi. Benar. Karena kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Benar. Istilahnya kalau misalkan Tuhan mau ambil nafas kita saat ini, detik ini pun bisa. Dan kalau kita renungkanlah, kalau Tuhan ambil nafas kita detik ini, Tuhan ambil, kita dibawa kemana? Kita dibawa kemana? Penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu. Penyembahan itu bukan hanya sekedar kata-kata indah. Penyembahan itu adalah perbuatan kita, hubungan kita, hubungan pribadi kita, hubungan intim kita dengan Tuhan. Itu penyembahan yang Tuhan mau, yang benar-benar dari dalam hati, yang benar-benar Tuhan izinkan ada di dalam hati setiap manusia. Itu yang Tuhan mau. Kita ini diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan sendiri. Kita ini hanya satu-satunya makhluk yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Malaikat pun enggak loh. Itulah kenapa Tuhan menganggap kita tuh sahabat. Tuhan tuh menganggap kita tuh temennya. Ayo makanya temennya tuh pada ngobrol, bangun hubungan. Oke, kita nyembah ya sebentar ya. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Tuhan, teruslah berbicara pada anak-anak-Mu Tuhan. Kita siapkan hati teman-teman. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Ini